Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Proteksi Sistem Tenaga Listrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transducer. Nah, mengenai transducer ini, kalau kita ingat kembali, ini sudah pernah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Transducer di sini fungsinya untuk mengindera bagaimana kondisi arus dan tegangan pada sistem. Nah, untuk mengindera kondisi arus itu digunakan current transformer atau CT, sedangkan untuk mengetahui kondisi tegangan sistem itu menggunakan trafo tegangan. Nah, tentunya rasio dari CT atau perbandingan tegangan dari transformator yang kita gunakan itu harus sesuai dengan relay yang kita gunakan. Selain itu, faktor yang penting dalam penentuan CT maupun PT ini adalah mengenai ketelitiannya. Nah, tentunya diharapkan pembacaan arus maupun pembacaan tegangan dari kedua transducer ini bisa betul-betul mewakili kondisi sistem. Karena jika pembacaannya relatif terlalu menyimpang atau errornya terlalu besar, itu bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan oleh relay. Nah, pada pertemuan kita kali ini, pembahasan mengenai CT-nya kita akan fokus mengenai bagaimana pemilihan CT agar errornya atau kesalahan pembacaannya tidak terlalu besar atau masih dalam batas-batas kewajaran. Kemudian pembahasan mengenai voltage transformer ini kita batasi hanya sebatas bagaimana proses penurunan tegangannya. Tentunya pembahasan kita mengenai transducer ini erat kaitannya dengan mata kuliah yang berkaitan dengan transformator. Dan di sini diharapkan Anda sudah memiliki pemahaman mengenai analisis transformator. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembahasan kita dengan transformator arus atau current transformer. Gambarnya diperlihatkan pada gambar ini. Ini merupakan inti besinya dan ini merupakan lilitan-lilitan sekundernya. Jadi kalau bagian ini dianggap penghantar saluran, maka lilitan-lilitan sekundernya ini, ujung-ujungnya ini dihubungkan ke relay atau alat ukur. Jadi pada trafo arus, pada gambar ini lilitan primernya di sini hanya ada satu buah lilitan. Nah, sedangkan lilitan untuk sekundernya ini tergantung dari perbandingan arusnya. Artinya perbandingan arus saluran terhadap arus yang menuju ke relay atau alat ukur. Nah, tipenya sendiri ada dua. Ada bottom core. Bottom core ini artinya inti besinya atau lilitan-lilitan sekundernya ada di bagian bawah. Sedangkan top core, lilitan sekundernya di sini berada pada bagian atas. Sedangkan yang ini merupakan penghantar saluran atau lilitan primernya. Demikian juga ini merupakan penghantar saluran atau lilitan primernya. Nah, pada transformator arus, perbandingan yang diberikan atau rasio yang diberikan itu merupakan rasio arusnya. Jadi arus primer atau arus saluran terhadap arus sekunder atau arus yang menuju ke relay atau alat ukur. Nah, di tabel ini diberikan rasio-rasio CT standar 50:5 sampai dengan 1200:5. Artinya jika misalnya rasio CT-nya 50:5, jika pada salurannya mengalir arus 50 ampere, maka arus pada sisi sekundernya atau arus yang menuju ke relay itu adalah 5 ampere. Nah, arus sekundernya sendiri itu ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere, tetapi umumnya yang dipakai adalah yang 5 ampere. Kemudian CT juga kita harus memperhatikan polaritasnya, terutama jika CT-nya kita gunakan bersama dengan CT-CT yang lain atau jika digunakan bersama dengan trafo tegangan. Nah, polaritas CT atau polaritas trafo itu ditunjukkan dengan tanda titik. Ini maksudnya jika arusnya ini masuk dari sisi ini, maka yang keluar atau pada sisi sekundernya itu berada pada bagian ini. Jadi ini arusnya dari atas ke bawah.
atau masuk dari titik ini, maka yang menuju ke relay atau alat ukurnya itu pada titik ini. Jika seandainya tanda titik ini berada di bawah, berarti arus yang menuju ke relaynya itu berada pada kabel atau penghantar yang ada di bawah ini. Oke, seperti yang sudah kita bahas pada pengantar tadi, faktor penting dalam pemilihan CT selain rasionya itu adalah ketelitian CT-nya. Sebagai contoh misalnya pada gambar ini, jika arus salurannya di sini 500 ampere, kemudian kita menggunakan CT dengan rasio 300:5, maka arus yang ke relay atau arus yang ke alat ukur itu adalah 500 kali 5 dibagi dengan 300 atau 8,3 ampere. Nah, 8,3 ampere ini adalah kondisi idealnya. Nah, arus yang ke relay sendiri itu bisa jadi kurang dari 8,3 ampere. Nah, di sini yang harus diperhatikan, jangan sampai arus yang ke relay ini selisihnya dengan 8,3 ampere atau selisihnya dengan kondisi idealnya ini terlalu jauh. Nah, yang mempengaruhi seberapa besar arus yang keluar dari sisi sekunder atau yang menuju ke relay itu ada dua hal. Yang pertama dipengaruhi oleh kurva magnetisasi. Nah, kurva magnetisasi ini tergantung dari inti besi atau bahan yang digunakan untuk melilit lilitan-lilitan sekundernya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh Barden. Nah, Barden ini berkaitan dengan impedansi pada rangkaian sekundernya. Oke, jadi kalau kita ulangi untuk gambar sebelah kanan ini, jika di sini mengalir arus saluran sebesar 500 ampere, maka arus yang keluar dari sisi sekundernya itu diharapkan 8,3 ampere. Ini diperoleh dari rasio CT-nya. Jadi 500 dikali dengan 5 dibagi dengan 300. Nah, ini merupakan kondisi idealnya, sedangkan yang realnya atau yang ke relay sendiri itu bisa jadi kurang dari 8,3 ampere. Nah, di sini yang harus diperhatikan, jangan sampai arus yang ke relay ini terlalu jauh berbeda dengan 8,3 ampere. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kedua hal ini, yaitu kurva magnetisasi dalam hal ini bahan yang digunakan untuk pembuatan CT-nya, dan yang kedua Barden. Barden ini tadi berkaitan dengan impedansi pada sisi sekunder. Nah, tentunya impedansi pada sisi sekunder ini dipengaruhi oleh impedansi relay dan impedansi yang menghubungkan dan impedansi kawat yang menghubungkan relay dengan CT. Ingat, relay ini umumnya berada di ruang kendali, sedangkan CT ini umumnya berada dekat dengan saluran. Artinya ini jaraknya relatif agak jauh. Semakin jauh jaraknya, tentunya kabel yang dibutuhkan juga semakin panjang dan impedansinya juga akan semakin tinggi. Oke, kita bahas yang pertama mengenai kurva magnetisasi. Kalau Anda ingat kembali mata kuliah yang membahas mengenai transformator, tentu Anda sudah mengetahui bahwa bahan atau inti besi yang digunakan untuk lilitan-lilitan pada transformator itu punya sifat kejenuhan. Artinya jika arus magnetisasinya bertambah, ada suatu kondisi di mana penambahan arus magnetisasinya tadi itu tidak menyebabkan penambahan tegangan induksi. Nah, tegangan induksi yang dihasilkan sendiri itu tergantung dari flux yang dirangkum oleh inti besi atau bahan magnetisasinya. Jadi flux yang dirangkum oleh inti besi atau bahan magnetisasinya itu punya batasan tertentu, sehingga ketika arus magnetisasinya tadi ditambah, penambahan fluxnya relatif tidak terlalu besar. Nah, untuk CT sendiri arus magnetisasinya itu berkaitan dengan arus saluran atau arus primer. Oke, dari gambar ini terlihat bahwa dengan peningkatan arus primer,
maka tegangan induksi yang dihasilkan juga bertambah. Nah, tentunya peningkatan tegangan induksi ini akibat bertambahnya fluks yang dirangkum oleh inti besi ini. Nah, di sini kita perlihatkan dua kondisi untuk kurva magnetisasinya. Yang pertama kurva magnetisasi untuk CT proteksi, sedangkan yang di bawah ini kurva magnetisasi untuk CT pengukuran. Dari gambar ini terlihat bahwa untuk kurva magnetisasi yang digunakan untuk CT proteksi, kurva magnetisasinya titik jenuhnya ini, jadi key pointnya ini bisa kita anggap titik jenuhnya itu harus berada lebih jauh di atas kurva magnetisasi untuk CT proteksi. Jadi kalau titik ini dianggap key point untuk magnetisasi CT pengukuran atau CT metering, maka untuk CT proteksi itu harus berada lebih jauh di atasnya. Hal ini disebabkan karena CT proteksi ini berkaitan dengan kondisi gangguan. Ketika ada gangguan, tentunya arus yang mengalir itu relatif jauh lebih besar dibandingkan ketika tidak ada gangguan. Nah, arus pada sisi sekunder sendiri, arus pada sisi sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan induksi pada sisi sekundernya, dan impedansi total yang berkaitan dengan rangkaian sekundernya. Dalam hal ini impedansi kabel, kemudian impedansi relay, dan impedansi lilitan-lilitan sekundernya ini. Nah, agar perbandingan arus sekunder terhadap arus primer ini sesuai dengan rasionya, maka daerah ini juga harus linear. Jadi kalau daerahnya ini tidak linear, tentunya perbandingan arus primer terhadap arus sekundernya juga tidak akan sesuai dengan rasionya. Nah, karena tadi CT proteksi ini berkaitan dengan kondisi gangguan, di mana pada kondisi gangguan itu arus yang mengalir relatif sangat besar, maka kondisi linearnya ini juga harus diusahakan agar berada pada daerah yang lebih besar dibandingkan dengan CT pengukuran. Karena CT pengukuran ini sendiri tentunya hanya berkaitan dengan kondisi-kondisi normal di mana arusnya itu tidak terlalu besar. Nah, agar daerah linear untuk CT proteksi ini berada pada rank yang lebih jauh dibandingkan dengan CT metering, di gambar ini terlihat bahwa untuk CT proteksi ini harus menggunakan inti atau bahan yang dimensinya relatif lebih besar dibandingkan dengan CT metering. Artinya dengan dimensi yang lebih besar ini, intinya ini relatif bisa menampung fluks yang lebih banyak dibandingkan dengan CT metering. Dengan demikian kondisi jenuhnya juga bisa kita harapkan agar berada lebih jauh dibandingkan dengan CT metering atau CT pengukuran. Nah, seandainya misalnya CT proteksi yang kita gunakan itu kualitasnya sama dengan CT pengukuran, kemudian mengalir arus yang relatif besar, dari gambar ini terlihat bahwa perbandingan tegangan sekunder dengan arus primer atau arus salurannya di bagian ini tidak linear lagi. Nah, karena perbandingan tegangan sekunder atau tegangan induksinya tidak linear, tentunya perbandingan arus sekunder atau perbandingan arus primer terhadap arus sekunder itu juga tidak akan linear. Dan hal ini akan menyebabkan arus yang ke relay itu tidak sesuai lagi dengan rasio CT-nya. Oke, jadi pada titik key point, flux ini sudah berada dalam kondisi jenuh sehingga sekunder tidak dapat lagi meningkatkan tegangannya. Atau kalaupun ada peningkatan tegangan yang diberikan itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan tegangan yang ada pada daerah ini. Dengan demikian arus sekunder akan mengalami perbedaan dari kondisi idealnya.
Jadi kalau kita simpulkan, pada CT proteksi itu harus menggunakan bahan yang dimensinya relatif lebih besar atau bahannya lebih baik dibandingkan dengan CT metering, dengan tujuan agar kondisi jenuhnya atau titik jenuhnya ini berada pada titik yang lebih jauh. Dengan demikian, ketika terdapat arus gangguan yang nilainya relatif sangat besar, itu diharapkan tegangan induksinya ini terhadap arus salurannya atau arus gangguannya ini perbandingannya linear. Dengan demikian, perbandingan arus primer atau arus saluran terhadap arus sekunder atau arus yang menuju ke relay itu juga bisa kita harapkan nilainya linear atau sesuai dengan rasio dari CT-nya. Oke, kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan seberapa besar arus gangguan yang mungkin terjadi pada saluran kita. Artinya titik jenuhnya ini harus berada di bawah arus gangguan maksimumnya. Sebagai contoh, jika misalnya arus gangguan maksimum dari saluran kita misalnya 1200 ampere, maka titik jenuhnya ini juga sebaiknya arus primernya di sini yang memberikan kondisi jenuhnya itu juga lebih kecil dari 1200 ampere. Karena kalau kita gunakan misalnya arus primer yang memberikan kondisi jenuh misalnya hanya 1000 ampere, tentunya ketika mengalir arus 1200 ampere, anggaplah misalnya kniponnya di sini tadi 1000 ampere, kemudian 1200 ampere berada di posisi ini. Dari gambar ini terlihat bahwa peningkatan tegangannya untuk arus gangguan 1200 ampere itu relatif kecil. Nah, karena peningkatan tegangannya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentunya arus yang ke relay, dalam hal ini arus sekundernya, itu tidak akan sesuai lagi dengan rasio CT-nya. Jadi ingat, ketika CT yang akan kita gunakan itu merupakan CT proteksi, maka kita harus memilih kelas CT atau kualitas CT yang sesuai untuk CT proteksi. Kemudian hal berikutnya yang mempengaruhi arus yang menuju relay atau arus sekunder itu adalah burden. Nah, burden ini merupakan impedansi total, dalam hal ini impedansi kabel penghubung dari relay ke sisi sekunder CT dan impedansi relaynya. Nah, untuk kondisi idealnya impedansi burden itu adalah 0. Jadi ingat, kalau kita bicara CT, nah impedansi sekundernya itu dalam kondisi idealnya adalah 0. Jadi jika impedansi relaynya ini sama dengan 0, jadi jika impedansi kabel kemudian impedansi relaynya ini kita anggap 0, kemudian kejenuhan kita abaikan. Nah, jika misalnya di sisi saluran ini mengalir arus 500 ampere, kemudian kita menggunakan CT 300/5, maka arus yang mengalir pada sisi sekundernya ini adalah 8,3 ampere. Kalau kita perhatikan di sini kondisi rangkaiannya terhubung singkat, jadi impedansinya sama dengan 0. Tetapi karena sisi sekundernya ini kita hubungkan dengan relay, kemudian dari relay ke CT sendiri ini juga ada kabel penghubung, tentunya kabel penghubung dan relay-relaynya ini itu akan menghasilkan impedansi. Dalam hal ini tadi dikenal dengan impedansi burden. Sehingga arus yang mengalir ke relay itu akan berbeda dengan kondisi idealnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh, nah tentunya karena adanya burden ini dan karena kejenuhan flux tadi, maka arus yang ke relaynya itu akan berbeda dengan kondisi idealnya. Artinya lebih kecil dari 8,3 ampere. Nah, ingat tadi yang harus kita perhatikan, jangan sampai arus yang ke relaynya ini itu terlalu jauh berbeda dengan kondisi idealnya.
Oke, supaya lebih jelas di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus. Dan untuk memahami pembahasan kita ini tentunya Anda diharapkan juga sudah mengetahui konsep-konsep analisis pada transformator. Oke, di sini kasusnya sebuah CT dengan rasio 300/5 mempunyai resistansi kumparan sekunder sebesar 0,5 ohm, kemudian reaktansi magnetisasi 50 ohm, resistansi shuntnya 150 ohm. Kemudian impedansi Bardennya 3 ohm. Jadi di sini impedansi Bardennya 3 ohm. Kemudian jika arus salurannya 100 ampere, jadi di sini mengalir arus 100 ampere. Kemudian pada tegangan 150 kV, di sini diminta hitung arus sekunder dan volt ampere dari Bardennya. Oke, jadi pada slide sebelumnya tadi Barden itu berkaitan dengan impedansi. Nah, impedansi yang terhubung ke sekunder CT ini bisa juga kita nyatakan dengan volt ampere. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita tentukan dulu tegangan line ke netralnya. Itu sebesar 86.603 volt. Ini diperoleh dari 150 kV dibagi dengan akar 3. Kemudian dari data ini dan dari data arus saluran kita bisa menentukan berapa impedansi pada sisi primer yang terbaca oleh CT. Jadi karena tegangannya 86.603 volt, kemudian arus saluran yang mengalir tadi 100 ampere, maka impedansi yang terbaca oleh CT ini pada bagian primernya itu sebesar 866,3 ohm. Kemudian kita gambarkan rangkaiannya. Jadi di sini tegangannya line ke netral 86.603 volt. Kemudian ini impedansi pada sisi primernya 866,3 ohm. Rasio CT-nya 300/5. Kemudian impedansi Bardennya 3 ohm. Nah, dari rangkaian ini kita bisa menggambarkan rangkaian ekuivalennya. Nah, ini merupakan reaktansi magnetisasi dan resistansi yang berhubungan dengan inti besinya. Kemudian ini resistansi dari kumparan sekundernya, maksudnya lilitan-lilitan sekundernya. Dan ini 3 ohm ini bisa kita asumsikan sebagai impedansi relay dan kabel yang menghubungkan relay ke sekunder dari CT. Nah, ini untuk menyederhanakan analisis, impedansi shuntnya ini bisa kita abaikan. Jadi ini kita abaikan. Kemudian impedansi yang ada pada sisi primer ini kita bawa ke sekunder. Jadi ini kalau kita bawa ke sekunder itu diperoleh hasil sebesar ini. Kemudian ini tegangan primernya atau tegangan saluran. Kalau kita bawa ke sisi sekunder itu diperoleh sebesar ini. Nah, dari rangkaian ekuivalen yang terakhir, oke, tentunya Anda sudah mengetahui bagaimana proses membawa impedansi primer dan tegangan primer ini ke sisi sekunder ya. Ini silakan Anda hitung sendiri sehingga diperoleh impedansi ini berdasarkan sisi primer sebesar ini, kemudian tegangan ini berdasarkan sisi sekundernya itu diperoleh sebesar ini. Nah, dari rangkaian ekuivalen yang terakhir ini, dari sini kita bisa menentukan berapa arus yang mengalir pada sisi sekundernya. Oke, kita hitung dulu untuk kondisi idealnya. Kondisi idealnya tentunya kalau bagian ini kita abaikan. Jadi impedansi kabel dan impedansi relaynya kita anggap 0 dan impedansi lilitannya kita anggap 0. Artinya terhubung singkat di bagian ini. Nah, jika kedua impedansi ini kita abaikan, maka arus yang mengalir pada sisi sekunder atau kondisi idealnya itu adalah tegangan dibagi dengan impedansi primer yang sudah kita bawa ke sisi sekunder tadi. Sehingga diperoleh 1,666 ampere. Dan ini kalau kita hitung berdasarkan rasio dari CT-nya 300/5, kemudian mengalir arus 100 ampere, berarti arus ke sekundernya adalah 100 kali 5 dibagi dengan 300. Itu diperoleh angka yang sama dengan ini.
Tetapi karena di sini ada impedansi relay dan kabel-kabel relaynya, dalam hal ini kabel yang menghubungkan relay dengan CT, kemudian di sini juga ada impedansi lilitan dari CT-nya, maka arus sekundernya itu sebenarnya diberikan oleh persamaan ini. Nah, tentunya hasil yang diperoleh itu akan lebih kecil dari 1,66 ampere. Oke, jadi karena adanya impedansi pada sisi sekunder, arus yang keluar dari sekunder itu akan berbeda dari kondisi idealnya. Dalam hal ini akan menjadi lebih kecil. Oke, kemudian kalau kita hitung tegangan sekunder CT-nya, dalam hal ini tegangan pada relaynya atau pada barden sebesar 3 ohm ini, tentunya tegangan di sini adalah arus yang mengalir dikali dengan 3 ohm. Itu diperoleh hasil sekitar 4,9 volt atau sekitar 5 volt. Nah, tentunya tegangan ini merupakan tegangan yang harus diinduksikan pada sisi sekunder CT-nya agar mengalir arus sebesar 1,66 ampere. Nah, untuk perhitungannya di sini, sudut pasangnya kita abaikan. Jadi untuk impedansi primer ini, impedansi yang dirasakan sisi primer CT, di sini tentunya terdiri dari resistansi dan reaktansi. Artinya ada sudut pasang, tetapi sudut pasangnya kita abaikan. Demikian juga untuk sekunder CT-nya, yang kita perhitungkan hanya resistansinya saja, reaktansinya kita abaikan. Jadi perhitungan kita ini dengan mengasumsikan semua impedansi di sini merupakan nilai resistansi. Oke, kalau kasus kita tadi kita hitung untuk beberapa kondisi, itu diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Untuk kasus pertama, jika arus salurannya 100 ampere, kemudian rasio CT-nya tadi 300/5 atau 60, maka arus idealnya adalah 100 kali 5/300 atau bisa juga 100/60. Itu akan diperoleh hasil 1,666. Itu akan diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Nah, karena adanya impedansi dari barden atau impedansi dari relay dan kabel-kabel yang menghubungkan relay ke CT, maka arus yang ke relay itu akan berkurang sebesar ini. Jadi di sini terlihat ada pengurangan, tetapi pengurangannya relatif kecil. Kemudian tegangan sekundernya, kalau kita kalikan, di sini arusnya 1,66, kemudian di sini impedansinya 3 ohm. Kalau kita kalikan, maka tegangan sekundernya atau tegangan di bagian ini itu 4,99 volt. Nah, volt ampere bardennya sendiri itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan arus dan tegangan. Ingat, ini sebenarnya adalah dayanya ya, jadi daya pada beban dari CT-nya. Jadi arus dikali dengan tegangan itu diperoleh hasil 8,33 volt ampere. Kemudian untuk arus saluran sebesar 200 ampere, berarti kondisi idealnya atau kondisi yang diharapkan, arus yang ke relay itu adalah 200 dibagi dengan rasio CT-nya 60. Itu sebesar 3,33 ampere. Dan karena adanya barden ini, arus yang ke relaynya itu akan berkurang menjadi sebesar ini. Dan tegangan sekunder yang dihasilkannya, kalau kita kalikan, arus dikali dengan impedansi bardennya, itu 9,99 volt. Dan ini adalah bardennya dalam satuan PA. Demikian juga untuk data-data arus saluran 300, 400, dan 500 ampere. Diberikan arus sekunder seperti yang ada pada bagian ini dan tegangan sekunder seperti yang ada pada bagian ini.
dan ini merupakan burdennya dalam satuan PA. Kemudian kalau kita ingat kembali pembahasan kita tadi, bahwa pada CT itu ada aspek kejenuhan. Artinya ada kondisi itu peningkatan fluksnya relatif sedikit. Nah, karena peningkatan fluksnya sedikit, maka perubahan tegangan sekundernya juga relatif sedikit atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Sebagai contoh misalnya untuk kasus kita ini, anggaplah untuk arus saluran 400 ampere, tegangan sekunder yang dibutuhkan 19,99 volt. Tetapi karena aspek kejenuhan, ternyata sekundernya hanya mampu membangkitkan tegangan sebesar 18 volt. Jadi di sini tegangannya yang dibutuhkan 19,9, tetapi karena aspek kejenuhan ternyata tegangannya di sini hanya 18 volt. Nah, karena di sini impedansinya 3 ohm, maka arus yang mengalir itu hanya 6 ampere. Sedangkan yang dikehendaki arus yang mengalir itu sebesar yang diberikan pada bagian ini atau 6,66 ampere. Demikian juga untuk arus saluran 500 ampere dibutuhkan tegangan sekunder 24,99 volt agar arus yang mengalir 8,33 ampere. Di 24,99 dibagi dengan 3 ohm itu akan diperoleh 8,33 ampere. Tetapi anggaplah tegangan yang bisa dibangkitkan pada sisi sekundernya hanya 19 volt. Nah, tentunya arus yang mengalir juga tidak sesuai dengan 8,33 ampere, tetapi hanya tinggal 6,33 ampere, yaitu 19 bagi 3 diperoleh hasil 6,33 ampere. Nah, kedua kondisi ini di sini terlihat bahwa arus yang mengalir itu perbedaannya dengan yang dikehendaki itu sudah relatif agak besar. Nah, kalau kita gambarkan hubungan antara arus saluran dengan tegangan sekundernya, untuk kondisi pada tabel pertama ini diberikan oleh gambar ini, dan ini kondisinya linier. Sedangkan untuk tabel kedua, arus saluran terhadap tegangan sekundernya itu diberikan oleh gambar ini. Jadi ini merupakan arus salurannya, ini tegangan sekunder yang dibangkitkannya. Dari gambar kedua ini terlihat bahwa pada daerah ini tegangan sekundernya ini peningkatannya relatif sedikit atau tidak sama dengan peningkatan tegangan pada bagian ini. Nah, karena peningkatan tegangannya di sini relatif sedikit, maka arus sekunder yang dihasilkannya atau yang diberikannya di sini itu penyimpangannya dengan arus yang diinginkan itu sudah relatif agak besar penyimpangannya. Nah, seandainya misalnya kita kehendaki di sini arusnya di sini sama atau mendekati nilai yang diharapkan, tentunya impedansinya ini harus kita perkecil. Sebagai contoh misalnya untuk arus saluran sebesar 500 ampere, di sini kita harapkan arusnya 8,33 ampere, sedangkan yang mengalir hanya 6,33 ampere. Nah, tentunya supaya di sini arusnya 8,33 ampere, maka impedansinya ini harus kita perkecil. Nah, nilai impedansinya di sini tentu bisa kita hitung berdasarkan tegangan yang dihasilkan dengan arus yang diharapkan. Jadi impedansinya di sini adalah 19 dibagi dengan 8,33. Oke, jadi dengan memperkecil impedansi burden di sini sehingga nilainya itu adalah 19 dibagi dengan 8,33, maka arus yang mengalir di bagian ini itu akan sama dengan di bagian ini, dan hasilnya itu tidak akan jauh berbeda dengan yang dikehendaki. Oke, jadi dari kasus ini kalau kita simpulkan untuk tabel yang pertama atau gambar yang pertama ini kita anggap CT-nya ideal, artinya tidak ada kejenuhan. Kemudian untuk tabel yang kedua atau gambar yang kedua ini kita anggap CT-nya tidak lagi ideal dan ada kejenuhan ketika arus yang mengalir pada saluran itu sudah melebihi 300 ampere.
Jadi ketelitian CT itu dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama burden dan yang kedua dipengaruhi juga oleh inti besi atau bahan yang digunakan. Nah, agar perbandingan arus primer atau dalam hal ini arus magnetisasi pada CT terhadap arus sekundernya ini perbandingannya sama seperti rasio yang diberikan, maka tegangan sekunder yang bisa dibangkitkan oleh CT atau dalam hal ini titik ini poinnya, nah ini nilainya harus relatif besar. Selain itu, perbandingan tadi juga dipengaruhi oleh impedansi total dari sekundernya, dan impedansi total sekunder ini terutama dipengaruhi oleh impedansi relenya, atau dalam hal ini kita kenal dengan istilah impedansi burden. Nah, impedansi relay tadi itu bisa kita hitung berdasarkan beban maksimum yang bisa dihubungkan terhadap CT. Nah, beban maksimumnya ini tentunya dinyatakan dengan satuan volt ampere. Jadi pada CT, burdennya itu umumnya dinyatakan dengan volt ampere. Kemudian dari burden yang dinyatakan dengan volt ampere ini kita bisa menentukan, kita bisa menghitung berapa impedansi maksimum yang bisa dihubungkan ke CT tersebut, sehingga arus yang mengalir ke relay itu tidak terlalu jauh berbeda dengan rasio dari CT-nya. Kemudian kalau kita ingat kembali kasus yang kita bahas tadi, di sana juga terlihat bahwa semakin besar tegangan sekunder yang bisa dibangkitkan oleh CT, maka kondisinya juga akan semakin baik, karena kesalahan pembacaannya juga akan semakin kecil. Kalau kita lihat lagi kasus kita tadi, kalau kita perhatikan untuk tabel pertama dan tabel kedua ini, di tabel pertama ini tegangan sekundernya anggaplah bisa mencapai 24,9 volt atau 25 volt, dan di sini arus yang diberikan itu perbedaannya relatif sangat kecil dengan arus yang dikehendaki atau arus idealnya. Sedangkan untuk CT yang kedua atau untuk tabel yang kedua ini, di sini tegangan sekundernya anggaplah misalnya hanya bisa mencapai 19 volt, dan ini mengakibatkan selisihnya dengan yang dikehendaki ini akan menjadi lebih besar. Oke, jadi semakin besar tegangan sekunder yang bisa dibangkitkan oleh suatu CT, maka ketelitian CT-nya juga akan semakin baik. Oke, sebelum kita membahas bagaimana perhitungan impedansi atau burden dari CT, terlebih dahulu di sini kita akan membahas standar-standar yang digunakan untuk menyatakan kelas CT. Nah, standar pertama yang akan kita bahas yaitu menggunakan standar IEC. Nah, berdasarkan standar IEC, burden dari CT itu ada yang 2,5 PA, 5 PA, 10 PA, 15 PA, dan 30 PA. Kemudian untuk akurasinya atau dalam hal ini kesalahan pembacaannya itu ada yang 5%, kemudian 10%. Maksud dari akurasi atau error ini adalah jika misalnya arus yang kita kehendaki pada sekundernya 6,67 ampere, kemudian ternyata arus sekundernya hanya 6 ampere, maka errornya di sini adalah selisih kedua arus ini dibagi dengan arus yang kita kehendaki. Nah, untuk kasus ini berarti errornya itu adalah 10%. Nah, akurasi atau kesalahan pembacaan yang diberikan di sini ini tidak hanya melibatkan error akibat kurva magnetisasi maupun burden, tetapi errornya di sini ini juga sudah mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya error akibat reaktansi pemagnetan maupun resistansi dari inti besinya. Tentunya semakin kecil akurasi atau error CT yang kita pilih, maka arus yang keluar dari CT-nya itu akan semakin mendekati dengan arus ideal atau yang kita kehendaki.
Nah, dalam pemilihan akurasi CT ini kita juga harus memperhatikan bagaimana ketelitian pembacaan relay. Jadi kalau misalnya relay yang kita gunakan ini membutuhkan ketelitian yang tinggi, maka tentunya kita harus memilih CT dengan akurasi 5%. Kemudian faktor batas akurasi. Nah, faktor batas akurasi ini maksudnya pengali tegangan nominal untuk memperoleh tegangan maksimum sekunder, sehingga akurasinya sesuai dengan yang dinyatakan. Nah, sedangkan tegangan nominal sekunder sendiri itu maksudnya adalah tegangan sekunder pada arus nominal. Ini akan lebih jelas ketika kita membahas contoh kasusnya nanti pada slide berikutnya. Kemudian arus nominal sekundernya untuk standar IEC itu ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere, ada yang 5 ampere. Cuma yang umum digunakan itu adalah yang 5 ampere. Oke, sebagai contoh misalnya kita memiliki CT, kemudian pada CT-nya tertulis 15 VA, kelas 10P, kemudian 5. Nah, ini maksudnya CT ini digunakan untuk CT proteksi berdasarkan simbol P di sini. Kemudian burden maksimum yang bisa dihubungkan ke CT-nya itu 15 VA. Kemudian akurasinya atau errornya 10% dan faktor batas akurasinya itu sebesar 5. Kemudian standar kedua untuk menyatakan kelas CT itu menggunakan standar IEEE. Nah, pada standar ini jika arus yang mengalir pada sisi sekunder itu 20 kali arus nominal, maka errornya tidak akan lebih dari 10% jika tegangan sekundernya tidak melampaui tegangan maksimumnya. Nah, tegangan maksimumnya sendiri itu bisa kita lihat pada tabel ini. Sebagai contoh misalnya kita memiliki CT kemudian tertulis C100. Nah, maksudnya ini termasuk kelas C100 dan tegangan maksimum sekundernya itu tidak boleh melebihi 100 volt agar errornya itu tidak melebihi 10%. Nah, pada standar ini impedansi burdennya bisa juga kita lihat pada tabel ini. Jadi untuk kelas C100 maka impedansi burden atau impedansi relay yang dihubungkan ke CT ini itu tidak boleh lebih dari 1 ohm. Demikian juga misalnya untuk kelas C400. C400 berarti tegangan sekundernya tidak boleh melebihi 400 volt dan impedansi burden maksimumnya adalah 4 ohm. Jadi pada standar ini jika arus yang mengalir pada saluran itu mencapai 20 kali arus nominalnya, maka tegangan induksi pada sekundernya itu tidak boleh melebihi seperti yang diberikan pada tabel ini. Dan dari sini terlihat bahwa untuk kelas C800 ini tentunya lebih baik dibandingkan dengan kelas C100. Karena untuk kelas C800 tegangan sekundernya ini bisa mencapai 800 volt atau impedansi burdennya di sini bisa mencapai 8 ohm. Oke, di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus yang berkaitan dengan CT yang dinyatakan dengan standar IEC. Dalam hal ini kita akan menghitung berapa ohm impedansi burden yang diizinkan untuk CT ini. Jadi data CT-nya rasio arusnya itu 300/5 atau 60. Kemudian di CT-nya tertulis 15 VA kelas 10P kemudian 5. Nah, tentunya 15 VA ini maksudnya adalah burden maksimum yang diizinkan untuk CT ini. Kemudian P ini maksudnya CT ini adalah CT proteksi. Kemudian ini adalah akurasinya atau errornya. Tentunya akurasi atau errornya ini
ini akan lebih kecil dari 10% jika memenuhi kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi dari Barden yang dihubungkan ke CT ini. Kemudian ini merupakan faktor batas akurasinya. Nah, ini akan kita lihat nanti maksudnya apa. Jadi yang diminta adalah hitung impedansi Barden jika arus maksimum pada saluran itu adalah 1200 ampere. Oke, langkah pertama kita harus menghitung terlebih dahulu tegangan nominal sekundernya. Jadi tegangan nominal sekunder ini maksudnya adalah tegangan yang dibangkitkan oleh sekunder ketika sekundernya dialiri arus sebesar arus nominalnya. Nah, pada kasus kita ini arus nominal sekundernya adalah 5 ampere. Nah, dari keterangan Bardennya di sini itu sebesar 15 VA. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa tegangan nominal sekundernya. Jadi tegangan nominal sekundernya itu adalah daya Barden maksimumnya dibagi dengan arus nominalnya. Jadi peroleh hasil 3 volt. Artinya ketika sekundernya mengalir arus 5 ampere, maka tegangan yang dibangkitkan pada sekundernya itu adalah 3 volt. Langkah kedua, kita menghitung tegangan maksimum sekundernya. Nah, tegangan maksimum sekundernya ini diperoleh dari faktor batas akurasinya. Jadi karena di sini faktor batas akurasinya 5 kali, artinya tegangan maksimum sekundernya ini adalah 5 kali 3. Jadi faktor batas akurasi dikali dengan tegangan nominalnya. Itu sebesar 15 volt. Nah, maksud dari tegangan maksimum sekunder ini adalah nilai tegangan maksimum yang diizinkan untuk CT ini agar error pembacaan arus sekundernya itu tidak lebih dari 10%. Nah, maksud dari tegangan maksimum sekunder ini adalah tegangan maksimum yang diizinkan pada sekundernya agar akurasinya atau errornya itu tidak lebih dari 10%. Atau dengan kata lain, jika seandainya tegangan sekundernya melebihi 15 volt, maka akurasinya juga melebihi 10%. Artinya sudah dianggap tidak memenuhi syarat ketelitian dari CT-nya. Nah, langkah berikutnya kita menghitung berapa arus sekunder untuk arus saluran sebesar 1200 ampere. Nah, dari rasio CT-nya ini, rasionya di sini adalah 300/5 atau 60, maka arus pada sekundernya itu 1200 bagi 60, yaitu 20 ampere. Nah, karena ini merupakan arus maksimum sekunder, kemudian ini tegangan maksimum sekunder yang diizinkan, maka dari kedua nilai ini kita bisa menentukan berapa impedansi maksimum yang bisa dihubungkan ke sekunder CT-nya, yaitu tegangan maksimumnya dibagi dengan arus maksimum pada sisi sekundernya, diperoleh hasil 0,75 ohm. Nah, jika seandainya impedansi relay kita misalnya melebihi 0,75 ohm, anggaplah misalnya 1 ohm, tentunya jika mengalir arus 1200 ampere pada saluran, maka arus yang ke relaynya itu hanya 15/1 atau 15 ampere, sementara yang dikehendaki adalah 20 ampere. Oke, jadi untuk kasus ini impedansi relay yang terhubung ke CT ini itu tidak boleh melebihi 0,75 ohm. Dan ingat, walaupun impedansinya sebenarnya di sini 0,75 ohm, arus ke relaynya atau arus sekundernya itu sebenarnya tidak tepat 20 ampere, tapi ada selisih sekitar 10%. Atau dengan kata lain, arus yang ke relaynya atau arus sekundernya itu kurang lebih hanya 18 ampere. Karena di sini errornya tadi adalah 10%. Jadi 10% dari 20 ampere itu sama dengan 2 ampere. Artinya sebenarnya untuk arus saluran sebesar 1200 ampere ini, arus sekundernya atau arus yang ke relaynya itu hanya 18 ampere. Dan kalau 18 ampere itu bisa kita anggap cukup akurat atau sesuai dengan relaynya, tentunya penggunaan CT ini
itu sudah sesuai atau sudah memenuhi syarat dengan relay yang terhubung ke CT ini. Oke, ini kalau kita gambarkan kasus kita. Jadi ketika di saluran mengalir arus 1200 ampere, maka pada sekundernya di sini timbul tegangan sekitar 15 volt. Kemudian arus yang mengalir di sini kurang lebih 20 ampere, atau dari hasil analisis kita tadi ini kurang lebih 18 ampere, dan nilai ini sudah bisa dianggap mewakili nilai yang dikehendaki. Dengan catatan kondisi ini itu bisa diperoleh jika impedansi dari relaynya atau bardernya di sini sebesar 0,75 ohm. Kemudian kalau kita gambarkan pada kurvanya, berarti tegangan induksinya di sini ini bisa kita anggap sebesar 15 volt. Kemudian arus primernya di sini itu adalah 1200 ampere. Tentunya jika arus primernya di sini melebihi 1200 ampere, dari gambar ini terlihat bahwa penambahan tegangan induksinya di sini itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan bagian ini. Sehingga untuk arus yang lebih dari 1200 ampere, maka arus sekundernya atau yang ke CT itu errornya akan melebihi 10%. Nah, bagaimana jika seandainya ternyata arus gangguannya ini melebihi 1200 ampere? Ya tentunya kita harus menggunakan relay dengan impedansi burden atau dengan impedansi lebih kecil dari 0,75 ohm agar errornya kurang dari 10%. Oke, jadi kalau ternyata arus gangguannya melebihi 1200 ampere, maka impedansi relaynya ini harus lebih kecil dari 0,75 ohm. Oke, kita sampai ke bagian yang paling penting untuk menentukan impedansi burden. Nah, perhitungan yang kita lakukan pada slide-slide sebelumnya tadi itu dengan mengabaikan kondisi transien dari arus gangguannya. Jadi sebenarnya ketika kita hendak menentukan berapa impedansi burden maksimumnya, itu kita juga harus mempertimbangkan arus transien yang mengalir selama kondisi gangguan. Nah, kalau kita tuliskan persamaan arus transiennya ini diberikan oleh persamaan ini. Dan tentunya Anda mungkin sudah cukup memahami persamaan ini. Ini berkaitan dengan mata kuliah rangkaian listrik. Jadi arus transiennya itu adalah arus gangguan maksimum atau IF dikali dengan eksponen min R kali dengan T per L dikurangi dengan cos omega T. Nah, R dan L-nya ini berkaitan dengan resistansi dan induktansi saluran. Jadi dari persamaan ini terlihat bahwa arus gangguan yang mengalir itu juga dipengaruhi oleh resistansi dan induktansi saluran. Ingat, yang menginduksikan tegangan pada sisi sekunder CT itu sebenarnya adalah arus gangguannya atau dalam hal ini arus sesaatnya. Atau dengan kata lain, tegangan sekunder itu juga dipengaruhi oleh resistansi dan reaktansi gangguan. Nah, jika persamaan ini kita turunkan, penurunan persamaannya silakan Anda lihat di bagian lampiran, maka impedansi burden maksimumnya itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi impedansi burden maksimum yang bisa dihubungkan ke CT itu adalah tegangan maksimum dibagi dengan arus gangguan, magnitudo arus gangguan dikali dengan perbandingan X per R dari gangguannya, kemudian ditambah dengan 1. Ingat, arus gangguan yang ada pada persamaan ini berdasarkan sisi sekunder CT ya. Kemudian X dan R-nya ini
reaktansi dan resistansi arus gangguannya, atau kalau dalam persamaan ini perbandingan reaktansi dan resistansi dari gangguan. Jadi inilah persamaan yang sebaiknya digunakan untuk menentukan impedansi Barden dari sebuah CT. Tentunya impedansi Barden yang kita peroleh di sini ini harus lebih kecil dari impedansi relay dan impedansi kabel yang menghubungkan relay ke sekunder CT. Sebagai contoh, misalnya jika perbandingan reaktansi dan resistansi saluran adalah 9, artinya reaktansinya 9 kali dari resistansi saluran, dalam hal ini reaktansi dan resistansi gangguannya. Kemudian kita menggunakan CT seperti pada kasus sebelumnya tadi. Kemudian jika arus gangguan maksimumnya 1200 ampere, ini merupakan magnitudenya. Nah, berapa Barden yang bisa dihubungkan ke CT ini agar errornya kurang dari 10%. Nah, karena ini CT-nya sama seperti kasus sebelumnya dan arus gangguan dan magnitud arus gangguannya juga sama, maka nilai-nilai pada kasus sebelumnya tadi itu bisa kita gunakan. Jadi tegangan maksimum sekundernya itu 15 volt. Kemudian magnitud arus gangguan pada sisi sekunder 20 ampere. Ini 1200 dibagi dengan 60. Nah, tegangan maksimum sekunder agar errornya kurang dari 10% berarti itu adalah 15 volt sesuai dengan hasil kita ini. Jadi impedansi Bardennya kalau kita hitung berarti 15 volt dibagi dengan 20 dikali dengan 9 tambah 1. Itu diperoleh hasil impedansi Bardennya harus lebih kecil 0,075 ohm. Jadi hasil ini dengan memperhitungkan kondisi transien dari arus gangguannya. Sedangkan untuk kasus sebelumnya tadi, kalau kita tidak perhitungkan kondisi transiennya di sini 0,75 ohm. Tentunya yang harus kita gunakan adalah nilai ini, karena ketika terjadi gangguan, arus yang paling berbahaya itu adalah arus transien, dan itulah yang harus segera diisolir oleh sistem proteksinya. Nah, kemudian dari kasus ini terlihat bahwa impedansi Barden yang diperkenankannya ini relatif sangat kecil. Nah, jika seandainya nilai ini tidak sesuai dengan relay yang kita gunakan, tentunya kita harus menggunakan CT dengan kelas yang lebih baik. Misalnya kita menggunakan CT dengan batas akurasi sebesar 30. Ini silakan Anda hitung untuk mendapatkan berapa impedansi Barden maksimum dari CT ini, yaitu dengan menggunakan batas akurasi 30. Tentunya ini hasilnya lebih besar daripada 0,075 ohm. Oke, jadi kalau seandainya impedansi Barden yang kita peroleh di sini terlalu kecil atau tidak memenuhi dari relay yang akan kita gunakan, ya tentunya kita harus menggunakan CT dengan kelas yang lebih baik. Nah, kelas yang lebih baik itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor batas akurasinya. Semakin besar faktor batas akurasinya, tegangan sekunder yang diizinkan juga akan semakin besar. Sehingga impedansi Barden yang diizinkan itu juga akan semakin besar. Nah, selain menggunakan CT dengan batas akurasi yang lebih tinggi, kita juga bisa menggunakan 2 buah CT yang dihubung secara seri. Sebagai contoh, misalnya jika pada kasus kita ini impedansi Barden dari relaynya misalnya anggaplah 0,1 ohm, nah kita bisa menggunakan 2 buah CT, tentunya CT yang sejenis dengan ini,
kemudian dihubung secara seri. Nah, dengan merangkai CT tadi secara seri, tentunya impedansi burden-nya di sini itu meningkat menjadi 0,15 ohm. Nah, karena kita asumsikan tadi impedansi relenya 0,1 ohm, tentunya jika kita menggunakan dua buah CT ini kemudian dihubung secara seri, ini tentunya memenuhi syarat, karena setelah diserikan di sini impedansi burden-nya menjadi 0,15 ohm, dan impedansi relay kita yang 0,1 ohm tadi itu lebih kecil dari 0,15 ohm. Oke, artinya dengan menghubung serikan dua buah CT, maka impedansi burden yang diperbolehkan terhubung ke CT yang dihubung seri ini juga akan semakin meningkat. Atau dengan kata lain, dengan menghubung serikan dua buah CT, maka tegangan sekunder totalnya itu juga akan meningkat menjadi 2 kalinya. Jadi kalau kasus kita tadi untuk satu buah CT di sini hanya bisa 15 volt ketika kita serikan, tentu tegangan sekundernya secara keseluruhan akan menjadi lebih besar, yaitu menjadi 30 volt. Nah, karena tegangan sekundernya di sini meningkat menjadi 30 volt, tentunya impedansi burden-nya juga akan meningkat menjadi 2 kali dibandingkan dengan penggunaan satu CT. Oke, untuk satu CT tadi 0,075, berarti kalau 2 CT kita hubung seri, berarti impedansi burden-nya menjadi 0,15 ohm. Oke, sebelum kita membahas mengenai trafo tegangan, di sini kita singgung sedikit mengenai kondisi sekunder ketika misalnya kita akan melakukan maintenance pada relaynya. Jadi rangkaian sekunder dari CT itu tidak boleh dibuka pada saat di rangkaian primer atau pada saluran masih ada arus yang mengalir. Nah, biasanya rangkaian sekundernya ini kita buka jika misalnya kita akan melakukan maintenance pada relay. Nah, sebelum relaynya kita buka, terminal sekundernya itu harus kita hubung singkat. Apabila rangkaian sekundernya ini terbuka atau tidak kita hubung singkat ketika kita melepaskan relaynya, maka tegangan induksi pada sekunder CT-nya ini bisa menjadi sangat tinggi. Hal ini diakibatkan karena tidak ada arus yang menghasilkan flux yang melawan flux yang dihasilkan oleh arus magnetisasi, dalam hal ini arus primer. Tentunya hal ini sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah transformator, bahwa arus yang mengalir pada sekunder itu akan menghasilkan flux yang sifatnya melawan flux yang dihasilkan oleh arus magnetisasi. Sebagai contoh misalnya untuk kasus kita tadi, kasus yang di awal tadi, ketika sekundernya ini ada relay yang terhubung atau ada burden yang terhubung, tegangannya di sini itu sekitar 5 volt. Nah, jika seandainya ini kita lepaskan, kemudian terminalnya ini tidak kita hubung singkat, maka tegangan yang dapat timbul pada ujung-ujungnya ini itu bisa meningkat menjadi sangat tinggi. Jika misalnya sekundernya kita lepaskan, maka arus yang mengalir pada primer itu akan menyebabkan peningkatan tegangan yang bisa menjadi sangat tinggi. Ingat, walaupun ini kemiringannya tidak semiring dari kondisi ini, tetapi ketika sekundernya itu tidak kita hubung singkat, ketika relaynya kita lepaskan, ini tetap ada kenaikan tegangan, dan ini kalau kita biarkan, tegangan induksinya ini bisa menjadi sangat tinggi. Nah, tentunya tegangan tersebut akan berbahaya bagi operator. Selain itu bisa menyebabkan kerusakan isolasi pada lilitan-lilitan dari CT-nya.
Oke, jadi ingat ketika misalnya kita akan melakukan maintenance atau perawatan pada relay, sebelum relaynya kita lepaskan, kita harus menghubung singkatkan terminal sekundernya ini untuk menghindari peningkatan tegangan yang terlalu tinggi pada bagian sekundernya. Oke, kita sampai pada bagian trafo tegangan. Nah, pembahasan kita mengenai trafo tegangan di sini itu hanya sebatas mengenai penurunan tegangannya. Mengenai ketelitian atau errornya silakan Anda pelajari sendiri dari buku teks yang tersedia. Jadi standar tegangan sekunder untuk trafo tegangan itu umumnya 67 volt line ke netral atau 116 volt line ke line. Artinya tegangan yang bisa kita berikan ke relay itu umumnya 67 volt line ke netral atau 116 volt line ke line. Nah, tentunya jika misalnya tegangan saluran kita itu relatif tinggi, maka tegangan tersebut harus kita turunkan menggunakan trafo tegangan. Nah, trafo tegangan sendiri ada dua jenis, ada jenis induktif. Jenis induktif ini sama seperti trafo pada umumnya, jadi ada dua belitan primer dan belitan sekunder. Kemudian jenis yang kedua jenis kapasitif atau coupling kapasitor voltage transformer. Nah, pada jenis kapasitif ini transformatornya ini terdiri atau mengandung rangkaian kapasitor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, jika tegangan yang akan kita turunkan itu relatif tinggi, misalnya 500 kV akan kita turunkan menjadi 67 volt, tentunya jika kita menggunakan jenis induktif ini akan sangat tidak ekonomis karena ukuran transformatornya akan menjadi sangat besar. Nah, lebih ekonomis jika kita menggunakan jenis kapasitif. Nah, jenis kapasitif ini biasa juga diistilahkan dengan CVT. Nah, di sini diperlihatkan bentuk fisiknya. Jadi di dalam bagian trafo ini atau CVT ini terdapat beberapa buah kapasitor yang terhubung secara seri. Kemudian ini lilitan-lilitan dari transformatornya, sedangkan bagian ini lilitan yang berfungsi untuk mengatur sudut fasa tegangannya. Ini akan kita lihat pada slide. Berikutnya. Oke, jadi jika tegangan yang akan kita turunkan itu relatif tinggi, misalnya 150 kV, 500 kV, sebaiknya kita menggunakan jenis trafo yaitu trafo CVT. Jadi trafonya di sini terdiri dari beberapa buah kapasitor. Nah, kapasitornya ini berfungsi untuk membagi tegangan sistem kita. Jadi jika misalnya di sini tegangan sistemnya 150 kV line ke line atau 86 kV line ke netral, jika kapasitor yang kita gunakan di sini ada 3 buah, maka 86 kV tadi akan terbagi menjadi 3. Artinya untuk satu buah kapasitor tegangannya itu adalah 86/3 atau sekitar 28 kV. Nah, lilitan trafonya sendiri ini mengambil tegangan dari satu buah kapasitor. Untuk kasus kita tadi berarti lilitannya ini mengambil tegangan sebesar 28 kV. Artinya sekarang yang akan diturunkan adalah tegangan 28 kV ini menjadi sekitar 67 volt. Nah, karena penurunannya di sini relatif rendah dibandingkan menggunakan tegangan sistem, tentunya jumlah lilitan yang dibutuhkan di sini juga tidak terlalu besar. Artinya dari segi dimensi atau dari segi biaya transformatornya itu bisa kita tekan. Nah, kemudian karena pembagi tegangannya di sini kita menggunakan kapasitor, tentunya ada perbedaan sudut fasa pada tegangan sistem atau pada titik A dengan output dari transformatornya. Jadi sudut fasa di titik A dan di titik B ini sudah mengalami pergeseran.
Tentunya perbedaan sudut fasa tersebut harus kita antisipasi karena penggunaan trafo tegangan pada relay proteksi selain mendeteksi magnitudnya juga mendeteksi sudut fasanya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut atau untuk menyamakan sudut fasa tegangan output trafo tegangannya dengan tegangan sistem, nah, CVT-nya juga dilengkapi dengan kumparan atau induktansi yang bisa kita setel. Jadi dengan menyetel kumparan ini, itu kita bisa membuat agar sudut fasa output dari trafonya itu sama dengan sudut fasa yang ada pada tegangan sistemnya. Nah, prinsip penyetelan kumparan ini itu berdasarkan impedansi Thevenin yang ada pada titik ini. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, tegangan untuk lilitannya itu berasal dari titik ini. Dan impedansi Thevenin pada titik ini itu adalah kedua kapasitor ini kita serikan reaktansinya, kemudian kita paralelkan dengan kapasitor ini. Nah, tentunya induktansi yang berkaitan dengan lilitan ini harus kita atur agar reaktansinya itu sama dengan impedansi pada bagian ini, sehingga sudut fasa keluaran CVT-nya ini bisa kita buat sama dengan sudut fasa yang ada pada titik A atau pada tegangan sistemnya. Nah, untuk bagian ini, kalau kita lihat kembali gambar fisik dari trafo tegangan tadi, itu adalah berkaitan dengan bagian ini. Jadi compensating reaktor. Jadi ini bisa kita setel-setel atau bisa kita atur agar sudut fasa yang ada pada sistem itu nilainya sama dengan sudut fasa output dari CVT-nya. Jadi kalau kita simpulkan, jika tegangan yang akan kita turunkan itu relatif tinggi, sebaiknya kita menggunakan trafo tegangan jenis CVT. Kemudian ingat, trafo tegangannya harus kita setel bagian compensating reaktornya agar sudut fasa tegangan outputnya itu sama dengan sudut fasa tegangan sistem. Oke, demikian pembahasan kita tadi mengenai transducer, yaitu mengenai current transformer dan voltage transformer. Nah, pada current transformer atau CT, kita sudah membahas bagaimana konsep pemilihan CT agar kesalahan pembacaannya masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan. Nah, dalam pemilihan CT ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kurva magnetisasinya dan Barden yang terhubung ke CT. Nah, kurva magnetisasinya sendiri ini berkaitan dengan bahan atau berkaitan dengan inti besi yang digunakan, dan tentunya kita kehendaki tegangan yang bisa dibangkitkan pada sekunder CT itu berada pada nilai-nilai tegangan yang tinggi. Nah, dengan demikian impedansi Barden yang bisa kita berikan pada CT-nya juga bisa relatif tinggi. Kemudian pembahasan kita mengenai voltage transformer, di sana kita sudah memperlihatkan bagaimana konsep penurunan tegangan khususnya pada tegangan-tegangan sistem yang relatif tinggi, misalnya 150 kV atau 500 kV. Nah, jika tegangan yang akan kita turunkan nilainya relatif tinggi, sebaiknya kita menggunakan trafo tegangan dari jenis CVT karena dimensinya akan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan kita menggunakan transformator jenis induktif. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat.